Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Guru Ridwan. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa sehat, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kalian semuanya dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh, diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa, amin ya robbal alamin. Bagi saudara-saudaraku yang sedang menanti jodohnya, saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodohnya, segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, berbagi pendapat, berbagi pengetahuan yang kali ini hadir ataupun muncul dari kebatinan saya. Maka akan saya sampaikan apa adanya. Benar dan tidaknya itu nomor 2, yang paling inti adalah saya berbagi pengetahuan atau pengalaman seperti itu ya saudaraku ya. Terkait Sang Kinasih Satrio Piningit yang disebut-sebut oleh orang adalah sosok yang sangat gaib. Kenapa sangat gaib? Karena memang tidak semua orang bisa mengetahui dan tidak bisa merasakan kehadirannya seperti itu. Nah, maka ketika ada orang yang mengatakan bahwa Satrio Piningit itu adalah dari kalangan orang biasa atau dari kalangan manusia biasa, ya. Akan tetapi saudaraku, Sang Kinasih Satrio Piningit itu walaupun dikatakan orang biasa, namun luar biasa. Kenapa luar biasa? Salah satunya adalah tugas yang besar, ya. Dan juga Satrio Piningit itu adalah orang yang akan atau orang yang diamanai oleh Tuhannya. Intinya mengemban amanah yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebatinan Satrio Piningit itu yang jelas berbeda dengan orang lain seperti itu. Jadi walaupun dikatakan Satrio Piningit itu adalah manusia biasa, namun luar biasa seperti itu. Dan juga di dalam perjuangannya itu ada perbedaan dengan orang-orang lain, ya. Sang Kinasih Satrio Piningit itu adalah jiwa yang terpanggil, ya, jiwa yang dipilih oleh Allah, ya. Sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit itu selalu sadar bahwa dirinya adalah orang yang diberi tugas, orang yang diberi amanah, ya, oleh Tuhannya. Sehingga amanah itu, karena memang Satrio Piningit itu juga amanah, maka amanah itu akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin, ya. Dan juga Sang Kinasih Satrio Piningit itu di dalam perjuangannya itu nanti akan membuat konsep, ya. Membuat konsep yang mana konsep itu akan mendukung kesuksesan daripada visi misi yang sudah diatur atau sudah dibuat oleh Sang Kinasih Satrio Piningit. Jadi intinya Tuhan memberikan tugas untuk memperbaiki keadaan yang sudah hancur, keadaan yang sudah rusak, moral yang sudah morat-marit, dan juga termasuk keseimbangan alam yang sudah tidak seimbang lagi seperti itu. Nah, tugas ini termasuk tugas yang sangat besar saudaraku, ya. Jadi Sang Kinasih Satrio Piningit itu tetap adalah orang yang luar biasa walaupun dikatakan manusia biasa seperti itu. Salah satu kebatinan Satrio Piningit, ya, yang mana saya katakan ada perbedaan dengan orang lain. Sang Kinasih Satrio Piningit itu
ibarat kata weruh sadurunge winarah. Maksud daripada weruh sadurunge winarah itu ketika akan ada kejadian, Sang Kinasih itu sudah ada sinyal. Artinya sudah ada kode bahwa akan terjadi sesuatu. Maka Sang Kinasih itu bergegas nantinya istilahnya apa yang akan terjadi, nanti cara menanggulanginya bagaimana. Itulah Sang Kinasih. Termasuk ketika Sang Kinasih mendapatkan ancaman dari siapapun, nah di situ Sang Kinasih sudah mendapatkan kode. Ya, jadi bahasa kerennya itu gercep untuk menangkal apa yang akan terjadi seperti itu. Namun semuanya tetap kembalinya kepada Tuhannya. Ya. Jadi Sang Kinasih Satrupin itu tidak pernah meninggalkan Tuhannya. Jadi justru selalu munajah. Ya. Karena kita orang Islam, maka saya sebut saja Sang Kinasih Satrupin itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Allah memberi tugas kepada Satrupin Ningit, kemudian Satrupin Ningit selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk ketika mendapatkan istilahnya rintangan-rintangan, itu tidak akan pernah Satrupin itu bahasa kita itu curhat kepada manusia, itu tidak, tapi curhatnya ya dengan cara munajah kepada Allah, seperti itu, menyampaikan apa yang dirasakan dan memohon bantuannya agar diberi kekuatan untuk istilahnya ya untuk bisa kuat di dalam menghadapi rintangan-rintangan yang ada. Nah, kemudian Sang Kinasih Satrupin itu juga bisa mengingat masa-masa yang sudah lampau. Ya. Zaman dahulu kala itu Sang Kinasih Satrupin itu bisa mengingat. Ya kalau masa lampau sih kadang banyak ya orang yang bisa mengingat, tapi juga banyak orang yang lupa dengan zaman dulu bagaimana dulu. Artinya gini saudaraku, ketika ada kejadian itu Sang Kinasih Satrupin itu kadang menghubungkan antara di zaman masa lampau dan nanti akan bagaimana di zaman yang akan datang, seperti itu. Nah makanya tugas yang paling besar Sang Kinasih Satrupin ini itu menata kembali tatanan yang sudah rusak, tatanan yang sudah hancur, moral yang sudah morat-marit, dan juga alam yang sudah tidak seimbang. Nanti Sang Kinasih Satrupin itu tugasnya itu yang paling berat, yang paling istilahnya luar biasa, seperti itu. Jadi bagaimana supaya alam itu tetap seimbang. Nah, dengan cara apa? Ya tentunya Sang Kinasih Satrupin itu sudah membuat konsep. Nah konsep itu biasa disebut dengan Ratu Adil. Jadi Ratu Adil itu adalah konsep untuk memperjuangkan dan untuk membuat visi misinya itu betul-betul tercapai, seperti itu. Ya, visi visinya apa? Yaitu tadi membuat dunia atau bumi atau alam yang tidak seimbang jadi seimbang, seperti itu. Apakah ketika kita berbicara menyeimbangkan alam itu artinya berarti seperti Tuhan bisa? Itu bukan itu, ranahnya bukan itu. Artinya kan gini saudaraku, ketika sudah gonjang-ganjing buminya karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya orang-orang yang rakus, banyaknya orang-orang yang suka menipu, banyaknya orang-orang yang serakah. Nah ini kan berarti tidak seimbang nanti bumi, alam itu tidak seimbang. Nah itu akan diseimbangkan. Jadi ranahnya berbeda dengan ranah ketuhanan saudaraku ya. Jadi kalau Allah menyeimbangkan bumi ya tentu saja berbeda dengan seputar kemanusiaan itu beda. Ya, maksud saya
menyeimbangkan itu bukan berarti arahnya ke sana, itu bukan ya. Menyeimbangkan seperti tadi yang saya sampaikan, ketika di zaman kala bentuk ini sudah banyak sekali orang-orang yang rakus, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang suka menzolimi orang lain, sehingga jadi tidak seimbang alam ini ya. Nah, maka akan diseimbangkan ya. Intinya bahasa mudahnya, biar tidak terlalu berpikir yang ke arah sana, intinya nanti Sang Kinasih Satrupin itu akan membawa peradaban baru, menata tatanan baru, tatanan-tatanan yang sudah gonjang-ganjing, sudah rusak, akan ditata ulang seperti itu, sehingga nanti akan betul-betul terjadi manusia-manusia itu bisa dibawa ke zaman kala subah atau zaman keemasan ya, karena di zaman sekarang ini sudah masuknya adalah zaman Sengoro atau zaman kala bendu ya, zaman kala bendu atau zaman Sengoro. Jadi manusia itu banyak merasakan kesengsaraan, banyak merasakan apa istilahnya ketidakadilan ya. Rasanya hidup tidak damai, tidak nyaman. Nah, maka akan dibawa oleh Sang Kinasih Saturpiningit ke zaman kala subak, zaman yang makmur jibar-jibur, zaman keemasan, zaman yang nantinya indah seperti itu, bisa dikatakan merdeka seperti itu ya, merdeka yang sejati. Nah, jadi merdeka yang sejati ya orang-orang itu akan merasakan kenyamanan. Hidup di zaman itu betul-betul nyaman, itu namanya merdeka yang sejati, saudaraku. Ya. Maka dengan konsep Ratu Adil, insya Allah nanti akan betul-betul bisa mensukseskan visi misi Sang Kinasih Satrupiningit ya, yaitu merubah zaman kala bendu menjadi zaman kala subah. Nah, sebetulnya masih banyak yang akan saya ceritakan, namun karena ini saya membuat video di waktu maghrib, nah sekarang sudah maghrib, sudah ada adzan, maka saya sudahi dulu. Jadi mohon maaf, insya Allah besok sambung lagi. Sebetulnya tadi masih banyak yang hal-hal yang belum saya sampaikan ya, karena ketika menyampaikan di video tentu saja ada perbedaan ya, yang seharusnya disampaikan malah terlupakan seperti itu ya. Nanti akan saya buatkan lagi video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Untuk kali ini karena sudah maghrib, sudah ada adzan, maka saya sudahi dulu. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.